sakit bagi seorang ajudan ya, itu pelanggaran. Yang mana ajudan itu harus siap 26 jam ya. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang akan saya ajak untuk berkeliling kampus dan juga berbincang-bincang asik. Bisa dibilang beliau ini adalah sosok yang gagah dan juga perkasa ya. Wah. Oke, penasaran kan orangnya siapa? Nah, beliau ini merupakan figur di balik padatnya aktivitas orang nomor satu di kampus ini. Oke, langsung aja kita kenalan. Apa kabar Mas Suto? Sehat dan harus selalu sehat. Oke, Mas Suto, bisa ya kita berbincang-bincang tentang Mas Suto sebagai ajudan ya? Siap, siap. Yang pertama mungkin yang ingin saya tanyakan adalah sejak kapan sih Mas Suto jadi ajudannya Pak Rektor? Waktu itu tahun 2018 akhir ya. Waktu itu ajudan yang lama, seorang dosen dan harus fokus mengajar. Akhirnya saya dipanggil Pak Rektor untuk menggantikan ajudan yang lama tersebut. Sejak 2018 akhir ya. Jadi hampir 2 tahun ya. 2 tahun 2 ya. tahun. Nah, mungkin saya ingin tanya, gimana sih kok bisa jadi seorang ajudan? Kan nggak mungkin mahasiswa biasa. Mas Suto mahasiswa UNES kan dulunya Mahasiswa ya? UNES. Nah, kan nggak mungkin langsung dipanggil, itu kan mungkin. Nah, itu lewatnya bagaimana nih prosesnya untuk menjadi seorang ajudan nih? Jadi dulu ketika saya menjadi seorang mahasiswa UNES, tepatnya jurusan ilmu keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan ya, saya juga ikut dalam ekstrakurikuler atau apa namanya, UKM ya, UKM yaitu UKM Resimen Mahasiswa. Yang mana UKM Resimen Mahasiswa itu hampir di setiap kegiatan universitas terlibat menjadi seorang pasukan tambahan pengamanan begitu. Misalnya untuk melancarkan kegiatan wisuda, pengukuhan guru besar dan sebagainya. Dan sejak saat itu saya sudah mulai kenal oleh Pak Rektor, mungkin Bapak atau Pak Rektor ya, kita sebut saja Bapak, ya kan? Itu ada mengetahui, melihat saya begitu sehingga saya terpilih. Dan kebetulan ketika 2018 itu saya menjadi seorang komandan resimen mahasiswa. Dari saat itu Pak Rektor lebih mengenal saya begitu tentunya. Ya. Baik, jadi dulunya mahasiswa kemudian aktif untuk ikut UKM, terus lalu Pak Rektor melihat kinerja mungkin ya langsung. Bisa dikatakan ya. Iya. Luar biasa ya. Nah, lalu mungkin apa saja sih Mas tugas menjadi seorang ajudan? Apakah kalau yang kita lihat ya hanya berdiri di depan di samping Bapak seperti itu. Nah, di balik itu semua adakah tugas yang lain seperti itu? Oke. Bisa dikatakan menjadi dua ya, antara acara formal dan non formal. Kalau acara formal itu seperti upacara, ajudan tepatnya adalah kebiasaannya adalah berdiri di sebelah kanan belakang Pak Rektor, misalnya ada upacara pengukuhan dan lain sebagainya. Adalah mengawal beliau, menunjukkan bagaimana tempat duduk beliau dan lain sebagainya. Kalau formal ya, seperti di upacara-upacara kenegaraan pada umumnya itu contohnya. Nah, kalau non formal ini lebih tepatnya adalah tugas utama ajudan adalah memperlancar kegiatan Pak Rektor gitu. Bapak Rektor punya kegiatan yang cukup padat begitu. Saya sebagai tim mendukung menyiapkan yang bisa saya siapkan gitu. Tentunya ada tim yaitu protokoler dan sekretaris rektor begitu. Oke. Nah, mungkin berarti kan bisa dikatakan Mas Suto ini melekat dengan Bapak ya. Untuk kalau tugas keluar kota, apakah Mas Suto ikut? Ya, hampir 80% kegiatan Pak Rektor saya terlibat di dalamnya ya, kegiatan dinas gitu, baik dalam maupun keluar kota. Nah, paling jauh kemana nih Mas? Kalau paling jauh ke Padang. Wah. Ke Padang, meskipun sebenarnya kita waktu itu dulu kegiatan Pak Rektor punya rencana ke luar negeri, ke Vietnam, ke Singapura gitu, karena terhadang pandemi sejak 2020 sehingga kegiatan itu ditunda ya ditunda. Oke, nah Mas, ada sebuah anekdot yang muncul nih Mas. Ketika bilang bahwa Mas Suto itu dilarang sakit karena harus standby 24 jam untuk mengawal Pak Rektor. Bagaimana tanggapannya? Iya, itu betul sekali karena sakit bagi seorang ajudan ya itu pelanggaran. Jadi itu hukumnya pelanggaran kalau sakit sebagai seorang ajudan, karena yang mana ajudan itu harus siap 26 jam ya. Jadi melebihi dari 24 jam. Iya. Karena bahkan terkadang ini ya mungkin true story ya Pak Rektor gitu, kadang jam 2 malam gitu tiba-tiba kontak gitu, karena beliau kan sering bangun malam untuk melaksanakan ibadah ya mungkin ya. Jam 2 malam kontak saya untuk, Suto tiba-tiba ada kegiatan yang mendadak gitu, misalnya siapkan
ini siapkan itu dan sebagainya gitu, dan saya harus siap, bagaimana tidak siap kan gitu, harus siap kan gitu. Oke, Jadi luar biasa tugasnya. Bahkan di saat orang-orang pada tidur, Mas Suto itu tidur dalam apa ya, sigap gitu ya. Iya. Jadi mesti ada panggilan langsung dijawab seperti itu. Oke Mas Suto, tadi kan sudah bercerita bahwa hampir 24 jam, bahkan 26 jam waktu Mas Suto itu untuk standby terus ya untuk mengawal Bapak. Nah, sebagai seorang ajudan tunggal, bagaimana sih Mas perasaannya, atau adakah tantangan gitu? Perasaannya karena saya masih bujang ya, belum nikah ya. Ini bukan promosi, tapi memang saya masih bujang, belum menikah. Jadi tidak ada yang saya tinggalkan begitu. Mungkin kalau ajudan sebelumnya itu punya istri, punya anak, mungkin agak sulit untuk ditinggalkan suatu kalau selalu ikut dengan Pak Rektor gitu. Nah, kebetulan saya masih bujang, single, sehingga saya bisa meluangkan waktu lebih banyak. Meskipun itu diatur dengan tim juga, yaitu protokoler atau sekretaris rektor. Ketika saya benar-benar tidak bisa melaksanakan tugas, ada backup, yaitu protokoler atau sekretaris rektor. Gitu. Oke, nah mungkin kan nggak mungkin tau Mas Suto itu ada urusan kantor terus, pasti ada hal-hal pribadi yang harus Mas Suto lakukan di samping itu. Nah, bagaimana sih cara membagi waktu antara harus bekerja dan harus mengurus urusan pribadi seperti itu? Ya. Bapak Rektor itu kan beliau adalah orang yang sangat humanis ya. Beliau mengizinkan ketika kita benar-benar izin dengan alasan yang bisa diterima begitu. Bapak akan mengizinkan bahwa ya silakan Mas Suto kegiatan yang lain misalnya gitu. Beliau akan dengan senang hati ketika itu benar-benar harus izin untuk melaksanakan kegiatan lain, beliau akan mengizinkan begitu. Jadi izin dengan Bapak Rektor. Oke. Berbicara tentang Bapak adalah di sini Pak Rektor ya. Mas Suto kan termasuk orang terdekat ya, tangan kanan seperti itu bisa dikatakan. Nah, menurut Mas Suto bagaimana sih sosok Profatur itu? Oh, kalau menurut saya beliau itu seorang yang baik luar biasa ya. Di samping beliau sering ke pondok pesantren, kiai-kiai, sering baik dalam ke anak yatim piatu, beliau juga punya sifat yang humanis begitu, yang baik, yang bahkan lucu bisa dikatakan. Kalau kadang lucu gitu, kadang sering bercanda, jadi antara bapak itu meskipun kita punya jarak antara apa ya dikatakan bawahan dan atasan, tapi beliau tuh kadang bisa mencair dengan kami gitu, bercanda dan lain sebagainya, cerita bahkan yang paling ini beliau kadang memberikan sebuah saran nasihat gitu, nasihat bagi seorang bapak kepada anaknya begitu, kadang begitu beliau. Oke, mungkin selanjutnya saya akan bertanya tentang suka duka selama bertugas menjadi seorang ajudan. Mungkin kita mulai dari apanya nih Mas? Sukanya apa dukanya dulu? Sukanya dulu mungkin ya. Dukanya dulu. Biar yang terakhir ya. Kalau sukanya itu ya satu, saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat. Beliau Bapak Rektor kan sering dengan Pak Menteri, bahkan dengan Pak Presiden. Saya bertemu dengan orang-orang hebat meskipun itu dalam ranah protokolernya atau ajudannya gitu. Kadang saya bertemu dengan orang hebat, senang gitu rasanya. Punya bersilaturahim, punya teman sekelas protokoler, bahkan kepresidenan misalnya, atau ajudan kepresidenan, itu senang rasanya. Ya, kalau dukanya ya, mungkin kalau jam operasional kantor jam 4, saya mungkin bisa melebihi itu begitu. Bahkan sampai kadang mungkin sampai malam dan lain sebagainya. Jadi tidak terduga itu dukanya gitu. Jadi untuk melaksanakan aktivitas lain jadi tidak bisa begitu. Ini yang gitu. Sebenarnya nggak duga juga sebenarnya. Oke, mungkin selanjutnya strategi apa sih untuk melayani Bapak ketika Mas Suto tuh suasana hatinya lagi gak baik gitu? Oh, saya ya. Ketika saya sedang tidak baik, saya harus profesional sih memang. Strateginya adalah biasanya saya sendiri begitu, kemudian membangun emosi sendiri. Jadi saya membangun emosi sendiri, kemudian ketika bekerja ya udah harus profesional dengan suasana yang harus happy, harus semangat, harus penuh terengginas gitu, kecepatan dan lain sebagainya gitu. Yang harus dilakukan ajudan kan itu terengginas, cepat gitu. Yang kalau di apa-apa harus selalu siap dan siaga kan gitu. Pernah nggak Pak Rektor itu marah sama Suto? Kalau marah ya, jadi beliau itu marah dalam tanda kutip mungkin ketika saya sedikit miskomunikasi melaksanakan tugas beliau ya. Beliau paling tidak pernah marah. Menurut saya Pak Rektor itu tidak pernah marah yang wah ya. Tapi beliau hanya sekedar memberikan nasihat, jangan begitu lagi gitu.
ini harusnya gini, jangan gitu lagi. Jadi bisa dikatakan beliau tidak pernah marah kalau bagi saya ya kan gitu. Nah, Mas tadi kan berbicara tentang suasana hatinya Mas Suto ya. Iya. Nah, tapi sekarang kalau dibalik, giliran suasana hatinya Pak Rektor yang nggak baik. Nah, bagaimana nih Mas Suto untuk menanganinya? Sebenarnya sedikit sulit ya, tapi kami berusaha ya. Saya bilang kami karena ada sebuah tim ya. Kita berusaha untuk bagaimana melaksanakan tugas dengan tepat begitu. Ketika beliau sedang, ya namanya beliau kan ada kalanya tidak baik ya suasana hatinya. Kita harus melaksanakan apa yang beliau suka misalnya gitu. Yang beliau suka apa, kita benar-benar misalnya dengan ketika makan siang kita sediakan dengan yang beliau suka makanan apa gitu. Atau ketika kita melaksanakan tugas ya benar-benar harus dilaksanakan dengan baik supaya beliau oh ya beres tugasnya beres, jadi lebih tenang gitu. Oke Mas, untuk menjadi seorang ajudan mungkin syarat khusus apa sih yang harus dimiliki ya? Syarat khusus ya, kalau syarat khusus mungkin saya kurang begitu ini. Cuman ketika saya melihat atau yang saya harus lakukan, belajar dari ajudan terdahulu atau belajar dengan ajudan-ajudan yang lebih tinggi setingkat kementerian dan setingkat ini adalah yang pertama itu adalah kedisiplinan sih sebenarnya. Karena kita sebagai seorang ajudan kadang harus datang sebelum Bapak datang, pulang setelah Bapak pulang kan gitu, intinya gitu, disiplinan. Yang kedua menurut saya adalah fisik itu dalam tanda kutip stamina ya, karena kita melaksanakan atau mengawal beliau bisa dikatakan 25 jam tadi atau 26 jam tadi, maka fisiknya harus kuat, maka dari itu harus berolahraga. Nah, kalau saya itu punya 3 hal yang harus saya miliki misalnya, 3 hal yang harus saya miliki, yang wajib saya miliki adalah yang pertama adalah penampilan. Penampilan itu menurut saya itu adalah kunci utama. Jadi ketika penampilannya itu mantap begitu, jadi ketika mendampingi Bapak itu bersanding itu mantap juga ketika kita menghadiri acara tingkat kementerian, tingkat kepresidenan adalah penampilan. Makanya dari itu saya mencoba untuk terus meningkatkan penampilan dari yang pertama fisik, yaitu ya saya berolahraga ya, terutama gym, kemudian dari penampilan pakaian dan seterusnya, ditata rapi dan sebagainya, harus mengikuti pakaian yang Bapak Rektor kenakan. Yang kedua adalah karakter ini kalau Bapak Rektor itu pernah menyampaikan ke saya, seorang ajudan itu minimal mempunyai 2, yaitu santun dan tegas. Santun dan tegas. Kalau ajudan hanya santun, jadi hanya santun-santunan aja, ketika ditanya ini gimana, ini kemana, tidak tegas untuk menjawabnya juga tidak bagus. Tegas saja tapi tidak santun juga menurut beliau tidak bagus. Makanya santun dan tegas, santunnya dapat, tegasnya juga dapat. Nah itu adalah karakter yang. Kemudian yang terakhir itu adalah ilmu pengetahuan. Memang wawasan harus ada ketika Bapak kadang mengajak ngobrol ya bahasa ininya ya. Itu juga harus berpengetahuan kan gitu. Oke, jadi itulah prinsip dari Mas Suto ya. Hampir sama kayak itu ya Mas. Kalau kita Miss Universe seperti itu, apa beauty ada? pageant, iya. Masa ada? Di situ juga mereka punya 3B namanya. Oh, ya? Brain, Beauty, Behavior. Jadi tidak hanya untuk menjadi pageant, tapi untuk menjadi seorang ajudan juga perlu 3 itu. Iya Mas? Ya sejujurnya saya tidak tahu tentang prinsip Miss Universe ya. Tapi kalau saya sebutnya, saya punya prinsip itu namanya the power of 3 angel ya, segitiga kekuatan kan gitu tadi. Luar biasa. Iya. Nah mungkin yang terakhir nih Mas, Iya. apa sih doa atau harapannya untuk Bapak Rektor? Doa untuk harapan untuk Bapak ya. Ya yang pertama semoga Bapak Rektor selalu sehat, karena sehat itu adalah kunci yang paling utama. Kemudian Bapak Rektor selalu damai hatinya, bahagia begitu kan. Yang ketiga beliau semoga dalam melaksanakan tugas ini bisa memberikan yang terbaik untuk UNES, sehingga UNES, dan sebenarnya sudah UNES semakin maju di bawah kepemimpinan beliau. Oke Sobat UNES, inilah obrolan saya dengan Mas Suto. Sampai jumpa lagi di Podskamling di UNES TV. Dadah!